Dalam banyak aspek, Sumpah Pemuda 1928 sering diyakini sebagai tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Selain fakta bahwa sejak tanggal 28 Oktober 1928, bangsa kita, bangsa Indonesia, mulai menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, tanggal 28 Oktober juga merupakan hari ulang tahun bahasa Indonesia. Dan ini adalah satu keistimewaan bahasa Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain di dunia, yaitu fakta bahwa bahasa Indonesia memiliki hari ulang tahun yang diketahui tanggalnya 28 Oktober 1928. Sebelum tanggal 28 Oktober 1928, sebelum hari lahirnya bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia sudah mengenal yang namanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini dalam catatan sejarah paling tua itu sudah mulai digunakan sejak era Sriwijaya. Ini bisa dilihat misalnya dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Sriwijaya. Dari beberapa prasasti tersebut, peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya yang pada umumnya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera itu menggunakan bahasa Melayu kuno dengan beberapa leksem, dengan beberapa kata yang mirip dengan bahasa Melayu modern. Selain itu, penyebutan kata Melayu juga itu sudah dilakukan jauh sebelum berdirinya kerajaan Sriwijaya. Dalam hal sumber eksternal, bahasa Melayu juga tercatat dalam beberapa catatan-catatan kuno yang ada di Pulau Jawa. Misalnya dalam Kakawin Negara Kertagama. Jadi Negara Kertagama ini adalah sebuah buku, kitab yang ditulis pada lontar. Dia berisi tentang perjalanan atau kronik dinasti Rajasa, dinasti yang memerintah kerajaan Singosari sampai dengan kerajaan Majapahit. Di situ dituliskan bahwa pada era Raja Kertanegara, kerajaan Singosari itu pernah membuat atau melaksanakan satu ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai timur Pulau Sumatera. Ekspedisi itu disebut sebagai ekspedisi Pamalayu, penaklukan kerajaan-kerajaan di bumi Melayu. Dari beberapa fakta tersebut bisa kita lihat bahwa betapa panjangnya sejarah bahasa Melayu sebetulnya sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara. Maka jika masih ada pertanyaan mengapa misalnya bahasa Melayu yang dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia, itu adalah jawabannya, bahwa perjalanan bahasa Melayu sebagai lingua franca itu sudah bermula sekitar 800 tahun sebelum Sumpah Pemuda 1928. Maka tidak heran jika pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu dipilih sebagai dasar dari bahasa Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sendiri sebetulnya tidak identik dengan bahasa Melayu, karena bahasa Melayu itu hanya menjadi dasar dari bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih? Yaitu tadi alasannya, karena bahasa Melayu adalah lingua franca yang digunakan oleh mayoritas penduduk di Kepulauan Nusantara. Dan pemilihan bahasa Melayu ini sebagai bahasa dasar dari bahasa Indonesia dan pemilihan bahasa Melayu ini sebagai dasar dari bahasa Indonesia merupakan pilihan yang sangat tepat, karena bahasa Melayu ini sangat mudah dipelajari, sederhana, dan juga memiliki struktur gramatikal yang sangat mudah sekali dikuasai serta mirip dengan struktur gramatika mayoritas bahasa di Kepulauan Nusantara. Dalam sensus terakhir, dalam pendataan terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kepulauan Indonesia, di negara Indonesia ini sekurangnya ada 748 bahasa. Itu bisa dilihat di website Kemdikbud. Kemdikbud sudah membuat peta bahasa. Dan dari ratusan bahasa tersebut, bahasa Melayu dipilih karena keistimewaan yang memang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Walau demikian, bahasa daerah lainnya pada akhirnya juga saling melengkapi dengan bahasa Melayu untuk membentuk bahasa Indonesia modern. Bahasa Indonesia modern yang kita tuturkan hari ini yang distandarkan oleh Badan Bahasa Kemdikbud merupakan secara tidak langsung akulturasi dari semua bahasa yang ada di Indonesia. Bisa dipastikan bahwa bahasa Indonesia memiliki sekurang-kurangnya beberapa fitur yang terkait dengan bahasa daerah.
mulai dari kosakata sampai dengan struktur gramatika. Bahasa daerah juga memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi perkembangan bahasa Indonesia. Jadi dalam posting di hari yang sangat istimewa ini, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 memperingati Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal yang sama di tahun 1928, sudah selayaknya kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Kuasai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan pertahankan bahasa daerah untuk kemajuan dunia linguistik